Pertama-tama sebelum pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan baca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, biar sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar dan kita dimudahkan untuk KRS nanti. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, sebelumnya mungkin nggak usah kenalan ya. Teman-teman udah pada kenal aku kan? Oke, sama-sama. Jadi aku share screen dulu. Oh, oke. Udah kelihatan kan ya? Halo? Dah, Mbak. Halo, halo. Udah kelihatan ya? Aman Udah, ya? Mbak. Oke. Jadi aku mulai aja sekarang. Nah, di kesempatan malam hari ini aku bakal ngasih beberapa info soal KRS yang bakal kita jalanin. Jadi langsung aja. Yang pertama tuh bakal aku jelasin beberapa fakta soal KRS, kemudian hal apa aja yang harus dipersiapin, terus tata caranya, tips and triknya mulai dari bikin plan jadwal sampai waktu kita KRS-an itu sendiri, dan sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya aku udah pernah dengar sebelumnya kalau misal di bagian kalau di angkatan 22 ini sebenarnya udah pernah simulasi untuk KRS-an nggak sih? Mungkin teman-teman yang udah pada simulasi bisa bilang, udah Kak, udah Mbak, gitu, apa, chat gitu. Kalau ada yang belum, bilang aja di chat juga. Nanti bakal aku sedikit rewind, kita cocokin juga sama atau enggak, gitu ya. Jadi teman-teman udah pada em, simulasi belum nih? Belum. Oke, oke, nggak apa-apa yang belum. Kalau teman-teman yang lain yang udah nanti bisa cocokin juga. Jadi kita bisa saling sharing ya di sini, santai aja. Oke, langsung ke fakta pertama. Jadi KRS itu panjangannya udah pada tahu ya, kredit rencana semester. Jadi ini berlaku buat teman-teman mahasiswa yang udah menempuh semester, semester 1 dan semester 2. Terus bisa milih sendiri kelas mata kuliah yang pengen diambil pada semester itu. Dan kelasnya itu udah termasuk dosen, hari, sama jam kelasnya itu. Nah, ini bakal berlaku untuk semua mahasiswa. Semua mahasiswa wajib wajib ikut KRS kecuali mahasiswa kelas H dan asisten laboratorium. Kenapa? Karena mahasiswa kelas H itu udah punya apa ya, semacam paketnya sendiri ya. Karena emang kelas khusus. Terus untuk aslab sendiri, karena mereka itu harus ngajar, jadi jadwalnya juga disesuaikan dengan jam ngajarnya mereka. Jadi kalau kalian masih takut banget nih buat info KRS, kalian bisa milih dua opsi ini kalau ingin itu ya. Jadi kita lanjut ke batas SKS. Nah, ini mungkin info terbaru juga sih. Kalau kalian mau input KRS itu selalu ada batas SKS yang bisa kalian ambil. Nah, kalau di sini itu batasnya itu ditentuin dari IPS atau Indeks Prestasi Semester dari 2 semester sebelumnya. Jadi anggaplah kalian kan bakal input KRS untuk semester 3. Jadi IPS yang dilihat itu adalah IPS semester 1. Ketika IPS kalian di semester 1 itu di atas 3, itu kalian bisa ngambil 24 SKS. Dan seterusnya bisa kalian lihat di sini, ketika udah di bawah 3, kurang dari 2,5 itu kalian bisa ambil 22,
Terus kalau kurang dari 2,5 sampai di atas 2 itu berarti 20. Dan seterusnya, oh sorry, ini seharusnya 16 SKS ya. Oke, jadi ini bakal nentuin berapa banyak SKS yang bisa kalian ambil nantinya. Ya, aku percaya teman-teman pasti SKS-nya di atas 3 semua lah ya. Jadi kita bisa ambil 24 SKS. Nah, di sini kalau kita bisa ngambil beberapa jenis mata kuliah, yaitu mata kuliah wajib pada semester itu. Kemudian ada mata kuliah wajib di semester atasnya, terus mata kuliah wajib di semester bawahnya atau ngulang, dan mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini kalian nggak usah bingung dulu, karena ini baru bisa kalian ambil ketika udah semester 5. Jadi nggak usah kita kalian hiraukan dulu. Terus ini sebenarnya ini bisa kalian lihat sendiri di buku panduan akademik. Nanti bakal aku kasih PDF-nya atau mungkin kalau teman-teman udah pada punya PDF-nya, soalnya aku minta juga yang dari angkatan 22, mungkin bisa di-share ke grup ya. Karena kalian kan nggak punya hard copy-nya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di PDF-nya. Itu udah lengkap banget dari batas SKS, terus daftar mata kuliah yang bisa diambil tiap semester kayak gitu-gitu. Nah, kalau kalian lihat juga di buku panduan akademik, itu sebenarnya mata kuliah yang diambil buat buat semester 3 itu sebenarnya cuma 21 atau 20 gitu, seingatku ya. Nah, itu kan masih ya sisa 3 sampai 2 sih 4 sampai 3 SKS ya. Itu bisa kalian pakai buat ngambil mata kuliah wajib di semester atasnya atau bawahnya, ngulang gitu ya. Kalau kalian ada yang nilainya C ke bawah, itu kalian bisa ngulang dulu. Terus kalau kalian pingin segera ngabisin slot SKS kalian, jatah SKS kalian yang 24 SKS itu mau kalian habisin, itu kalian juga bisa ngambil mata kuliah wajib di semester atasnya. Jadi sebenarnya aku saranin banget, kenapa? Karena di semester awal itu sebenarnya jujur mata kuliahnya itu pasti lebih mudah dong. Dan emang lebih mudah dari segi teori dan segi prakteknya. Jadi aku saranin kalian ambil dulu aja SKS-nya buat memudahkan dan meringankan di semester-semester atas kalian nanti. Itu. Terus untuk ngulang, sebenarnya ini pilihan kalian masing-masing. Ada beberapa dosen yang merasa kalau nilai kalian C itu sebenarnya nggak usah ngulang, nggak apa-apa, biar kalian cepat lulus aja, kalian ambil mata kuliah lain gitu. Tapi ada juga dosen yang maksa biar kalian kalau udah dapat C, ya harus ngulang gitu loh. Tapi ada juga dosen yang akhirnya menyerahkan pilihan itu ke kalian sendiri. Pada akhirnya kan kalian sendiri gitu loh yang jalanin gitu ya. Itu bisa kalian konsultasikan lagi ke dosen, terus bisa kalian ringan lagi ke teman-teman atau ke diri kalian sendiri ya. Itu kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Oke, lanjut. Oh, oh. Nah, kapan? Sesuai kalender akademik sebenarnya ada perubahan di surat edaran ya. Jadi kalau ngikut dari kalender akademik dimulai dari perwalian yaitu tanggal 24 sampai 31 Juli itu berdasarkan surat edaran terbaru. Itu dilanjut ke input KRS pada tanggal 31 Juli sampai 4 Agustus. Itu 1 minggu. Nah, terus di sini ada revisi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada eh, hari buat input sendiri dan buat revisi sendiri? Ya, emang ada harinya kayak gitu. Jadi waktu input nanti, slot yang bakal diberikan itu kalau kata Bu Helina itu tiap kelas itu bakal ngasih kapasitas gitu ya. Kapasitas pertama yang bakal dirilis itu 35 mahasiswa. Nah, di pekan input KRS ini kalian cuma bisa masuk kelas atau pindah kelas gitu ya. Intinya milih sesuai yang ada aja. Dan ketika kalian udah kehabisan kelas nih, misal, wah ini kelas semua nih udah pada penuh, aku nggak bisa nyari kelas lain, aku nggak bisa masuk kelas lain gitu.
itu kalian tenang dulu, nggak usah panik. Aku saranin, jadi di angkatan kalian tuh ada satu koordinator buat nyatet, bukan buat nyatet ya. Jadi nanti buat bikin Paket Allah. spreadsheet. Nah, buat bikin Hmm. spreadsheet, nanti di situ ada daftar mata kuliah Tuh, beserta mainan nama ini. mahasiswa dan NIM-nya yang belum dapat kelas di matkul tersebut. Nah, nanti aku jelasin itu gimana bentuknya. Nanti kalau udah jadi satu nih, kalian kasih ke Kaprodi. Nah, itu nanti dari Kaprodi baru bakal ngasih ke admin Bima, terus kelasnya tuh bakal ditambahin sesuai matkul itu. Nah, kelasnya bakal ditambahin saat revisi. Nah, saat revisi KRS ini baru teman-teman yang belum dapat kelas bisa ngambil kelas lagi gitu. Jadi kalian gak usah panik ya. Jadi kalau aku beberapa kali tanya dosen itu, intinya adalah kalian gak usah panik ketika kalian gak dapat kelas karena pada kalian pasti dapat kelas gitu ya. Asal itu tadi ada catatan nama sama NIM di tiap matkulnya. Terus biasanya tuh pukul 8 malam. Pukul 8 malam. 8 pagi. Kalau menurut dari pengalaman ya, pas jam 8 pagi di hari pertama di tiap hari input gitu ya. Terus di mana? Ya karena namanya pakai website ya, jadi di mana aja sebenarnya bisa. Kalian juga bisa di rumah kos kontrakan masing-masing atau kalian pingin nih, ayo ngumpul kita buat KRS-an bareng gitu. Itu juga bisa. Terus ya intinya kalian harus pakai website Bima ya, jangan buka website lain. Oke, selanjutnya ke bagian hal-hal yang mau disiapkan. Nah, di sini itu tentunya kalian bakal perlu perangkat, yaitu laptop, komputer, HP, itu kalian bisa pakai salah satu aja atau kombinasi ya. Aku saranin buat inputnya itu kalian pakai laptop atau komputer. Terus HP itu fungsinya buat itu eh, mantau grup kalau ada info-info terbaru soal KRS gitu. Biasanya di grup apa namanya? Grup angkatan, grup jurusan yang ada dosennya itu loh. Biasanya dari situ. Terus apa? Pastinya jaringan internet yang stabil ya. Kalau di WiFi, kalau di kos kalian WiFi-nya agak ngadat, aku saranin kalian ke kampus atau kemana yang WiFi-nya itu kenceng gitu. Tuh. Nah, sampai sini itu secara fisik ya. Terus untuk prioritas sama bikin jadwal ini udah masuk ke saran bikin jadwal sih. Jadi sebelumnya kenapa aku minta di sini persiapkan bikin plan jadwal? Karena sebenarnya jadwal keseluruhan itu bakal dikasih sehari atau 2 hari sebelum KRS-an itu dimulai. Jadi anggaplah insya Allah bakal dikasih itu kalau nggak tanggal 30 atau mepetnya tanggal 31 itu sendiri. Kayaknya nggak deh, tanggal 30 sih harusnya. Itu bakal di-share jadwal keseluruhan untuk semester ganjil tahun 23-24. Nah, mungkin teman-teman yang mau perwalian itu bisa apa namanya tanya ke dosen juga eh, lebih tepatnya kapan ya jadwalnya tuh bakal rilis gitu. Karena kayaknya kan masih ada perombakan gitu ya. Nanti bisa kalian tanyakan lagi, terus kalian bagi infonya ke teman-teman yang lain ya. Nah, di situ kalian bisa tentuin prioritas. Jadi ketika kalian pilih jadwal, pasti kalian punya prioritas masing-masing kan. Entah pingin bareng temennya biar lebih semangat gitu kan. Entah pingin dosennya itu yang enak secara ngajar, enak secara ngasih nilai, atau kayak apa, terus di hari yang seperti apa, di jam yang jam berapa gitu. Kenapa hari sama jam penting? Sebenarnya kalau dari pengalaman itu em, ada beberapa hari yang kakak-kakak tuh pinginnya dikosongin aja gitu loh, biar liburnya tuh makin panjang. Terus ada jam-jam sakral kayak misal jam pagi ya itu diusahakan nggak usah diambil, terutama buat teman-teman yang apa namanya
susah bangun pagi gitu ya. Kayak pagi kan masih ngantuk-ngantuknya. Tapi itu tergantung orang masing-masing ya. Kan ada juga yang pagi itu bisa semangat banget mau belajar. Jadi kalian juga cocok banget kalau mau ngambil kelas yang jamnya pagi. Ya, itu nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Terus matkul. Nah, ini sebenarnya yang aku tekankan tuh di mata kuliahnya. Karena mau dosennya siapa, mau harinya kapan, mau jam berapa, yang penting tuh kalian dapat kelas di matkul itu gitu loh. Karena pada dasarnya, meskipun dosen itu berbeda, kelas yang diambil kan tetap sama gitu loh. Untuk materinya, kalian bisa saling sharing sama teman-teman yang lain yang beda dosen gitu. Kayak mau dosennya tuh beda atau sama, jalanin aja gitu loh. Dia kuliah emang kayak gitu gitu. Terus meskipun nanti nggak sama teman sekalipun, kalian kan satu angkatan, satu keluarga nih. Ya pastinya apa, meskipun beda circle, kalian bisa bikin teman baru lah. Dan itu ngelatih fleksibilitas kalian, terutama saat proyekan, itu kalian bisa beradaptasi sama teman-teman baru, kayak gitu. Memperluas relasi lah ya, kayak gitu. Terus di sini aku tekanin untuk bikin plan jadwal itu, kalian bikin plan itu lebih dari satu. Kenapa? Ya karena kalau kalian bikin plan jadwal itu satu, sedangkan eh, ketidakpastiannya itu sangat tinggi, itu kalian bakal repot sendiri gitu loh. Jadi kalian aku saranin buat bikin plannya tuh lebih dari satu, gitu. Nah, sebelum kalian bingung soal bikin plan jadwalnya tuh bagaimana, kita masuk ke sesi yang berikutnya dulu yaitu tata cara. Nah, di tata cara ini kan dari teman-teman pada banyak yang belum ikut simulasi ya. Jadi aku langsungin dulu di simulasi. Yang pertama itu kalian login dulu, login dengan username kalian, itu adalah name kalian sendiri dan password. Nah, password ini yang dimasukkan adalah PIN yang kalian dapat saat perwalian. Terus kalau misal di sebelumnya itu kalian udah aktivasi SSO, itu kalian kalau kalian kalau login Bima itu nggak usah pakai PIN lagi. Mungkin teman-teman juga udah ada yang nyoba. Nah, oh ya, saat aku kasih iklan dulu ya, perwalian ini sebenarnya selain minta PIN, kalian itu juga minta izin ke dosen untuk di apa ya, diizinkan mengikuti KRS gitu loh. Jadi meskipun kalian udah aktivasi SSO, jadi kalian masuk nggak perlu pakai PIN, kalian belum perwalian, kalian belum diizinkan buat ikut KRS, kalian nggak bisa ikut KRS gitu. Jadi bisa dibilang perwalian ini sebelum KRS itu wajib ya. Biar apa? Biar dosen tuh tahu kalau kalian tuh udah ikut perwalian, bakal diizinkan buat KRS gitu. Dan tentunya syarat buat diizinkan, selain diizinkan itu kalian udah membayar tunggakan UKT dari semester 1 sampai semester 2 berarti ya. Kalau dengar-dengar dari dosen itu tunggakannya itu dari semester sebelumnya, bukan semester yang akan kalian jalankan. Nah, selama kalian nggak ada tunggakan di semester-semester sebelumnya, aman aja. Kalian pasti bisa buat ikut KRS dan pasti diizinkan. Tapi itu syaratnya kalian harus perwalian. Nah, tadi kan di sini perwaliannya itu dari tanggal 24 sampai tanggal 31. Ya kan? Buat teman-teman yang ada di Jogja dan bisa menyempatkan diri ke Jogja, aku saranin buat kalian segera perwalian ketemu dosen offline. Nah, di perwalian itu selain kalian minta PIN, minta diizinkan buat KRS, kalian bisa curhat, curhat, konsultasi, konsultasi soal matkul-matkul apa yang bakal kalian ambil. Sebenarnya untuk matkul pilihan nggak usah dulu lah ya. Ini lebih ke kalau teman-teman ada yang nilainya kurang bagus di bawah C kayak gitu, tadi minta saran konsultasi ke dosen masing-masing gitu. Atau tanya-tanya tadi soal kira-kira jadwalnya bakal keluar kapan ya kayak gitu. Atau ada keluhan selama kalian berkuliah dari semester 1 sampai semester 2 ini ada keluhan, bisa kalian sampaikan ke dosen wali yang nanti bakal disampaikan di rapat dosen ya dan sampai ke
birokrasi gitu. Jadi fungsinya perwalian itu kayak gitu. Terus sampai mana tadi? Nah, PIN-nya ini nggak bisa diubah, jadi kalian harus ingat-ingat dulu, karena di Bima itu belum ada fitur ngubah password. Jadi PIN yang udah kalian minta itu harus kalian catat. Kalau kemarin sih dicatatnya di buku buku kecil tuh, buku perwalian itu, biar nggak hilang. Itu kalian ingat-ingat di situ. Oke, lanjut ya. Setelah kita masuk, kita milih ke menu pengajuan KRS. Nah, nanti itu kalau kemungkinan ya, di sini tulisannya itu sesinya itu bakal ada tulisan semester ganjil, terus tahun ajarannya tahun 2003, 2024 gitu ya. Kalau ini sih waktu aku ambil kan waktu masih belum ada input pengisian KRS ya, jadi nggak bisa. Nah, ini kita masuk ke intinya. Jadi kurang lebih tampilannya tuh bakal kayak gini. Kemarin kita pakai tampilan lama waktu kita masih pakai CBGS ya. Di sini nanti bakal kecantum NIM kalian, nama kalian, program studi apa. Ini aku pinjem sama anak akuntansi. Terus angkatan berapa, kurikulumnya, kurikulum yang berlaku, terus prasyaratnya. Ini bakal apa namanya mencantumkan IPK kalian, terus jatah SKS. Nah ini sebenarnya em, ada yang bilang sebenarnya yang menentukan kalian dapat jatah SKS berapa itu dari IPK. Tapi ada juga dosen yang bilang itu dari IPS. Nah, yang benar yang mana itu nanti bakal kita lihat lagi di hari H karena aku sendiri juga belum tahu kenapa ada dua pendapat yang berbeda. Tapi seingatku itu PS gitu loh. Ya, semoga sih nggak salah. Tapi intinya itu bakal nentuin jatah SKS teman-teman, jatah SKS yang bisa kalian ambil. Oke, di sini tuh ada beberapa kotak ya. Maka ada yang kotaknya warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Jadi kotak yang warna merah ini nyantumin mata kuliah yang udah kalian ambil. Oke, mata kuliah yang udah kalian ambil itu bakal kecantum warna merah di sini. Tapi di sini masih ada satu kelas yang tercantum di sini untuk siapa tahu kalau kalian mau ngulang. Nah, di kolom-kolom ini tuh ada kolom pertama tuh yang sini tuh semester. Jadi di semester berapa kalian bisa ambil mata kuliah ini. Terus SKS berapa. Terus ini tuh apa ya? Ini aku juga kurang tahu apa. Terus nilainya. Nah, kalau untuk mata kuliah yang udah kalian ambil tuh pasti tercantum nilainya di sini. Jadi kelihatan banget kalau misal nilai kalian A, B, C, terus atau D, E itu bakal kelihatan. Terus kotak warna kuning ini kotak kelasnya. Berbagai macam kelas tuh bakal di sini. Kalau kita berarti ada YA, B, C, D, E, F. Terus nanti kalau misal ada opsi I, F, H, buat teman-teman yang bukan kelas H ya, jangan diambil. Karena itu bukan jatah kalian. Oke, jadi itu terus kalau udah keambil nih, ini bakal nggak kelihatan loh. Nah, kalau misal kelasnya udah kalian pilih, itu tulisannya kotaknya tuh bakal jadi biru tuh. Ntar aku tutup dulu. Nih, kelihatan nggak? Nah, jadi kayak biru gitu loh. Terus checkboxnya tuh bakal kecentang gitu. Itu tandanya udah kepilih. Nah, di sini ada dua kolom juga. Kolom pertama itu nunjukin kapasitas kelas yang kapasitas dari kelas tersebut. Terus kolom yang berikutnya itu udah keisi berapa gitu. Jadi anggaplah di sini tuh ada kapasitasnya 30. Berarti di sini yang udah keisi itu adalah 11. Berarti udah 11 anak yang masuk ke kelas itu. Nah, di sini itu ada semacam notifikasi kalau kalian milih kelas jamnya itu tabrakan.
Misal kalian milih kelas yang dimulai jam 10, berakhir jam 12. Terus kalian mencet lagi kelas yang dimulai jam 11, berakhir jam 1. Nah, itu kan tabrakan. Kalian nggak mungkin hadir di dua kelas yang sama di jam yang berbeda, kan? Di jam kalian nggak mungkin menghadiri kelas yang berbeda di jam yang sama, kan? Nah, itu nanti bakal muncul notifikasi. Dan kelas baru yang kalian pilih tadi itu nggak bakal kecentang gitu, nggak bakal ke-save. Selanjutnya, ketika kelas kalian memilih tapi udah melebihi jatah SKS. Jadi misal kalau kalian milih itu udah jadi 25 SKS, nggak bisa. Otomatis kelasnya bakal nggak kepilih gitu. Itu. Dah, itu dari tata cara. Terus yang terakhir itu ini saranku ya. Setiap kalian udah selesai, udah ngerasa selesai input nih, wah udah kayaknya segini udah cukup nih. Segera kalian buka jadwal kuliah. Terus kalian pilih tadi sesuai semesternya, berarti semester ganjil 23 24. Terus kalian pilih jadwal kuliah nih aksinya. Terus kalian screenshot. Biar apa? Biar ke data aja. Oh, aku udah milih ini. Aku keep dulu. Jaga-jaga kalau misal sistemnya tuh error, terus ada orang iseng yang nendang kalian gitu ya. Tapi istilah itu sebenarnya udah nggak berlaku lagi sih, terutama waktu CBS terakhir itu udah diperbarui. Nah, apalagi sekarang kan websitenya udah ganti, sistemnya juga udah baru banget, jadi kemungkinan besar nggak ada yang bisa ngehack-ngehack lagi, nggak ada yang nendang-nendang orang lagi, kayak gitu. Hmm. Oke, mungkin itu dulu ya dari tata cara. Mungkin selanjutnya kan tips and trick nih, biar agak pisah itu. Teman-teman yang udah denger penjelasanku soal tata cara ini, ada yang masih kebingungan nggak? Mungkin bisa ditanyakan dulu, bisa lewat chat atau bisa raise hand, langsung ngomong aja. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya ke tips and trick. Oh, ini ada yang nanya. Yang login ke Bima tanpa PIN itu gimana, Mbak, caranya? Oke, karena sebelumnya aku nggak terlalu tahu ya, karena waktu aktivasi aku juga nggak ikut, jadi aku harus pakai PIN terus. Tapi itu kayak otomatis gitu. Kolom PIN-nya tuh bakal hilang. Kalau masukin passwordnya itu bakal hilang gitu. Ntar aku gedein lagi ya. Kalau kalian masuk menggunakan email kampus, nah kita adanya kan pakai email kampus yang kak itu lambang buat email kampusku. Nah, nanti itu otomatis kolom passwordnya ini, format passwordnya itu bakal nggak ada. Dan kalian cukup masukin username, centangin I'm not robot gitu, slot in, udah easy. Cuman itu tadi, kalau kalian belum bisa KRS gitu. Nah, untuk matkul wajib apa aja, Kak? Belum baca buku panduan gitu. Nanti ya, mungkin teman-teman yang punya PDF-nya bisa langsung di-share aja ke grup angkatannya ya. Sebenarnya aku punya, cuman aku harus buka-buka diberi lagi. Nanti di akhir sesi ya bakal aku kasih. Untuk matkul wajibnya itu ntar deh. Oh, nanti aku bakal bacain kok. Tenang, tenang. Oke, oke. Em, Mungkin itu untuk pertanyaan itu udah kejawab. Terus pertanyaan kedua itu ada semua matkul yang kita ambil itu Bungkus. diambilnya di satu hari yang sama, Kak? Atau setiap matkul beda-beda harinya? Em,
semua matkul yang kita ambil itu diambil di satu hari yang sama, Kak. Jadi selama KRS itu kalian bisa langsung ngambil semua matkul yang masih kelasnya kebuka ya. Maksudku ketika kapasitas kelasnya itu masih bisa kalian masuki, ya masuki aja di satu hari KRS itu. Cuman apakah semua matkul itu kalian ambil di hari yang sama? Misal di hari Senin, terus Senin semua matkul itu kayaknya enggak deh. Karena setelah aku coba kemarin itu maksimal satu hari itu 4 matkul itu kalian udah mengkis-mengkis gitu loh. Berarti deh kalian dari pagi sampai sore. Karena tiap matkul itu kan isinya 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu ya. Enggak 2 jam juga, 2,5 juga ada. Apalagi yang matkulnya 3 SKS itu biasanya jamnya tuh 2,5 jam. Untuk yang 2 SKS itu 2 jam. Jadi, dan itu sesuai apa namanya, matkul, sesuai kelas yang dibuka waktu itu. Kan waktu kalian kombinasi ini tuh bakal, apa ya, bakal ada yang nabrak lah, bakal berantakan lah. Ya itu nanti bakal kalian rasain sendiri. Itu pertanyaan tuh udah kejawab belum ya? Aku kayaknya juga masih bingung nih sama pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa tuh Mbak Rabe? Ini itu pada apa nih, direct message ke aku soalnya. Kalian malu-malu ya? Gak apa-apa, kok, gak apa, gak apa-apa. Iya, Ci. Oke, sudah Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Terus pertanyaan berikutnya, Kak, kelas saya yang belum perwalian gimana? Apa tetap dapat kelas? Sebenarnya bakal tetap dapat kelas. Tapi lengkapnya bagaimana? Aku juga belum tahu nih. Soalnya aku bukan kelasnya. Mungkin Oh, aku bisa temanku bantu yang jawab nggak? kelas H. Oh, monggo, monggo. Silakan. Oh, oke, oke. Silakan, Kalau silakan. bukan misal dulu ya, misal aja. Loh, loh, oke, oke. Eh, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Nggak kelihatan soalnya. Oke, jadi ada adik kita, ada yang nanya, kalau kelas H itu belum perwalian gimana? Apakah tetap dapat kelas gitu? Mungkin bisa dijawab, Cel. Oke, jadi kalau kelas H, ini yang nanya siapa ya? Apa yang namanya? Lah ya, oke lah, baiklah. Adalah. Jadi, oke lah. Jadi kalau kelas H itu yang belum perwalian, oke, pertama, kalau kalian belum perwalian, segera perwalian aja, karena kan waktunya belum, kan itu kan sampai tanggal 31 ya, kalau nggak salah ya. Jadi perwalian aja. Terus nanti, kalaupun kalian nggak sempat perwalian, itu nanti eh, jadwal kelas H itu bakal diinput langsung oleh jurusan gitu. Jadi kalian bakal dipaketin gitu. Dan jadwalnya kapan eh, itu kalian nggak bisa milih. Jadi nanti jurusan yang inputin buat kalian gitu. Soalnya semester lalu juga waktu masuk semester 4 aku juga nggak perwalian gitu. Karena kan aku di luar kota. Terus eh, dosen waliku sulit dihubungi gitu. Jadinya aku nggak perwalian. Tapi karena eh, karena karena kelas saya itu dipaketin, terus yang diinputin langsung oleh jurusan, jadinya waktu udah masuk itu udah langsung kuliah gitu, nggak KRS-an lagi gitu. Jadi gitu sih. Tapi kan ini Bima. Kita belum tahu nanti bagaimana. Jadi aku saranin kalian buat perwalian dulu untuk nanya-nanya eh, apakah ada perbedaan dari sistem sebelumnya ke sistem yang sekarang. Tapi kalau yang sistem lama itu kayak gitu. Jadi nanti diinputin langsung oleh jurusan karena dia sekelas itu bakal bareng terus. Jadi dipaketin gitu. Kayak gitu sih. Apakah sudah menjawab? Oke, gimana tuh? Udah menjawab belum? Oke, udah ya. Oke. Sudah, terima kasih banyak. Sudah, Mas, terima kasih banyak gitu. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan seputar kelas saya lagi. Kak, kelas saya yang bisa ambil 24 SKS gimana? Apakah tetap bareng dengan yang lain atau input sendiri? Mungkin bisa dijawab lagi, Cel? Em, Kalau yang bisa input 24, jadi bisa, oke.
secara defaultnya itu paketnya itu 24 SKS gitu. Jadi nanti semua anak kelas H itu bakal dapat 24 SKS. Nah, ini juga masih masih rancu ya karena eh, kalian ya mau bagaimanapun nanti semua kelas H kayaknya bakal dapat 24 SKS. Mengingat kejadian kemarin karena kemarin juga satu kelas kami 24 SKS dapatnya gitu. Karena kan dipaketin tuh sama jurusan dan diinput langsung oleh jurusan. Kecuali kalau ada yang mengulang. Kalau ada yang mengulang itu, nanti kalian lapor langsung ke Pak Awang, kalau nggak salah. Nanti melapor ke Pak Awang, habis itu nanti diproses deh. Kalau nggak ke Pak Awang, ke dosen walinya gitu. Biar nanti yang mau mata kuliah yang kalian mau ulang itu bisa kalian ambil di semester tersebut gitu. Itu sih. Apakah bisa menjawab atau ada yang kurang jelas? Oke, itu tadi udah dijelasin Mas Michal ya. Mungkin bisa di apa? Di eh, direspon tadi jawabannya udah oke. Baik, terima kasih Kak. Udah kejawab, Cel. Oke, Oke, sama-sama. pertanyaan berikutnya umum nih. Mau tanya kalau jadwal semester ganjil tiap tahun itu sama nggak sih? Oh, jelas beda. Kenapa beda? Karena dosen-dosen yang ngampu itu kan pasti eh, kondisinya ya. Aku bilang kondisinya karena eh, entah nanti ada dosen yang punya urusan ini, punya urusan itu, sehingga memengaruhi jam kerjanya beliau. Terus mungkin nanti ada revisi kurikulum lah ya, anggaplah. Tapi ini sih udah kurikulum terbaru dan alhamdulillah nggak ada revisi lagi. Ini udah yang sejak tahun berapa ya? 2017 kayaknya. Tapi itu dibedakan karena biasanya dosen tuh aku denger-dengar itu kayak request. Nah, itu yang buat tuh siapa? Jadwalnya itu Pak Hadi. Kalau kalian pernah diajak Pak Nur Heri Cahyana, itu yang bikin jadwal tiap tahun. Jadi bisa dibilang jadwal tiap tahun, mau itu ganjil atau genap, itu selalu berbeda. Cuman mata kuliahnya itu selalu sama. Ya maksudku, semester ganjil, pasti mata kuliahnya ini. Semester genap, pasti mata kuliahnya ini. Tuh. Baik untuk semester 3 maupun untuk semester 5. Kecuali ada perubahan kurikulum, ya. Gitu. Apakah pertanyaan tadi sudah menjawab? Baik, Kak, terjawab. Oke. Nah, selanjutnya, kalau nggak dapat bonus SKS, berarti nggak bisa ngulang ya? Sebenarnya bisa. Ini, eh, apa ya namanya, bonus SKS ini. Ini tergantung kamu dapat SKS, dapat batas SKS berapa ya? Aku saranin kamu langsung konsultasi aja ke dosen walimu, baiknya bagaimana, karena beliau yang lebih tahu, udah udah ngadepin beribu-ribu mahasiswa, beribu-ribu, beratus-ratus mahasiswa kan ya. Jadi mungkin lebih tahu kondisimu kayak gimana, nanti bakal ngasih saran, baiknya kamu ngambil mata kuliah wajib semester 3, atau kamu ngulang yang matkul semester 1. Nggak bisa ngulang sebenarnya bisa, cuma nanti kamu kalau emang nggak dapat bonus SKS ya, kamu ngorbanin salah satu mata kuliah wajib di semester 3 ini buat ngulang gitu. Nah, jadi aku saranin lagi baiknya kamu konsultasi ke dosen walimu sendiri waktu perwalian. Oke. Wah, oke. Apa sudah terjawab? Bukannya nggak bisa ngorbanin matkul wajib ya, Mbak. Sebenarnya kalau secara apa ya? Kalau kalian KRS, sebenarnya bisa-bisa aja ngorbanin matkul wajib. Dan itu selalu terjadi, beberapa kali terjadi. Temanku sendiri juga ada yang ngorbanin praktikumnya, yang ngorbanin eh, matkul wajib yang diambil teman-teman yang lain. Sebenarnya bisa-bisa aja ngorbanin matkul wajib. Ini kayak matkul wajib yang aku maksud itu adalah, ini loh semester 3 umumnya kalian ambil mata kuliah ini. Itu kayak udah diplot sama jurusan.
anggaplah itu kayak kurikulumnya. Jadi semester 3 itu umumnya pakai ambil matkul ini, matkul A, matkul B, matkul C. Ntar deh sekalian aku bacain. Mana ya? Buku. Jadi untuk matkul semester 3 itu ada 10 matkul termasuk praktikumnya dan jumlah SKS-nya itu 20. Ada bahasa Indonesia, struktur data, komputer dan masyarakat. Nanti ya bakal aku kasih lagi kok. Dan itu kalau misal kalian mau ngulang nih, terus kalian ngorbanin salah satunya itu misal bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Jadi nanti kalian harus ngambil matkul bahasa Indonesia di semester ganjil berikutnya. Nah, polanya tuh kayak gitu. Matkul yang kalian ulang itu adalah matkul yang sama-sama ganjil, sama-sama genap gitu. Kalau kalian di semester 1 itu ada matkul yang di bawah C atau disuruh ngulang, itu baru bisa kalian perbaiki di semester ganjil berikutnya. Entah itu semester 3, 5, atau semester 7. Tapi ada beberapa saran dari teman-teman juga, dari kakak-kakak kalian. Daripada ngulang, mending kalian abisin dulu matkul wajib kalian gitu ya. Matkul wajib yang udah diplot sama jurusan nih, kayak semester 3 itu ada ini, ya kalian ambil aja dulu itu. Terus kalau mau ngulang, ngulangnya waktu semester akhir-akhir aja. Ada juga yang bilang gitu. Tapi balik lagi, mending kalian konsultasi dulu aja ke dosen wali, oke? Nah, itu benar juga tuh kata Kak Mbak Sani. Semua itu pasti ada apa namanya? Ada resikonya. Jadi apapun itu pasti ada untung ruginya lah. Mau kalian ambil matkul semester atas atau ngulang atau nggak sama sekali kayak gitu. Aman ya? Oke. Nah, ini aku bakal lanjut ke 3 pertanyaan ini dulu. Sebelum itu nanti kita lanjut lagi ke plan KRS ya. Oke, pertanyaan kedua berikutnya. Nggak ada jadwal input KRS spesifik kayak FTM, Kak. Kasih tanggal, misal tanggal 31 itu cuma prodi minyak sama tambang. Kalau di FTI gimana? Hmm, sebenarnya nggak ada. Tanggal 31 itu kita nggak diplot ya. Aku juga nggak tahu ini dapat kabar dari mana. Harus diplot kah? Tapi sepengalaman dan beberapa 2 semester terakhir ini, nggak ada tuh plot-plotan di FTI ya. Jadi tanggal 31 itu udah kita, apa namanya, input. Jadi semua prodi di FTI itu input di hari yang sama, di jam yang sama. Dan itu emang se-crowded itu waktu pertama ya. Sistemnya nge-lag lah, apalah. Tapi itu dulu waktu kita PCBIS. Nah, sekarang di Bima ini aku tahu, aku ya tanya sendiri ke dosen, itu sistemnya tuh lebih bagus katanya, terus lebih apa ya, keamanan juga lebih terjamin, jadi mungkin gate-nya juga lebih gede. Jadi waktu tanggal 31 itu kita mulai KRS-an, semua prodi di FTI itu bisa ikut. Nggak ada plot-plotan kayak minyak dulu, tambang dulu, itu nggak ada. Kalau di FTI ya, kalau di FTM aku juga kurang tahu sebenarnya. Tapi di FTI gitu. Ya oke, semoga menjawab. Terus berikutnya, KRS ini pas bagian praktikum, kita masih tahu nama aslab. Nah, nama aslab, oh tidak bisa. Sama halnya kayak kita, eh gini, waktu semester 3 kemarin, itu kan bakal dikasih tahu jamnya. Oke, kan bakal dikasih tahu jamnya. Kasih tadi. Waduh. Bakal dikasih tahu jamnya sama nama dosen, kapasitas, dan yang sudah terisi. Nah, waktu semester 3 kemarin, kolom yang nama dosen ini itu nggak bisa kita lihat waktu semester 3. Jadi kita ya udah oke-okean aja kalau emang dapat kelasnya jamnya bagus, hari yang kita mau, tapi dosennya delalah,
agak strict dikit, killer dikit gitu, ya udah jalanin aja. Yang penting kita dapat kelasnya gitu. Tinggal ngikutin kelasnya sesuai kemauan dosen, maunya dosen begini, maunya dosen begitu, jalanin aja. Emang kayak gitu kuliah. Tapi waktu semester 4 di CBIS ya, itu tuh tiba-tiba nama dosen tuh udah terpampang gitu. Jadi kayak kita langsung, wah dosen ini nih, dosen ini nih. Ada juga yang satu matkul itu diajar dosen yang sama, jadi ya kita nggak usah milih ribet-ribet ya, kayak gitu. Terus ada juga yang apa ya? Kayaknya udah deh, itu aja. Nah, jaga-jaga kalian nanti waktu KRS itu nama dosen, kalian gak usah panik ya. Udah fokus aja buat milih kelas yang ada gitu. Terus balik ke prioritas masing-masing, bisanya hari apa, terus pingin ada yang jedanya banyak atau bagaimana, kayak gitu. Terus tadi balik ke pertanyaannya, apakah waktu praktikum kita bisa memilih sesuai nama aslab? Tidak bisa, tentu saja tidak bisa. Karena apa ya? Sistemnya sama kayak nama dosen tadi, gitu. Oh iya, sebenarnya aku buka chat ini tuh chatnya kelihatan gak sih? Chat Zoom-nya. Enggak, Bang. Bersyukur aja, guys. Ya, benar sekali. Terus tadi ada juga yang nanya, tadi udah dijawab juga ya. Udah perwalian di luar tanggal yang udah ditentuin. Dan dosen saya udah ngasih izin untuk input KRS. Apakah ada pengaruh saat input KRS-nya? Kalau udah diizinkan berarti nggak apa-apa. Jadi sih, ada yang kelewat nggak ya? Tadi kayak ada yang kelewat tuh. Nggak ada kok. Ini udah. Ya. Nah, untuk nah, untuk rekaman Zoom nanti bakal em, apa ya? eh Nanti bakal kalau bisa upload YouTube, nanti kami upload YouTube. Kalau Google Drive ya nanti kami kasih link Google Drive-nya. Mungkin nggak langsung malam ini juga sih bakal kita share karena kan KRS-nya juga masih lama ya, nggak masih lama juga sih. Masih ada waktu. Kalian gak usah panik. Nanti mungkin paling lambat, nyari apa sih? Selasa, paling lambat Jumat, enggak Kamis. Bakal kami share. Kan lebih enak di YouTube ya. Nanti kami usahain di YouTube. Tapi kalau nggak bisa YouTube ya nanti di Google Drive aja. Oke? Nah, oke untuk info dosen yang kurang enak ya. eh Nanti sebenarnya dosen itu enak semua kok ya. Dosen itu enak semua. Ah, iya. Dosen itu enak semua. Ya, balik lagi dosen itu ada baik ada buruknya. Kayak ada yang jelasinnya enak tapi nilainya strict, ada yang gak jelasin cuma ngasih tugas yang sangat mudah tapi nilainya juga sangat mudah gitu loh. Tapi konsekuensinya kalian malah nggak paham materinya. Ada juga dosen yang kayak gitu. Ya. Iya. Jadi apa ya? Dosen itu kayak punya ciri khas ngajar masing-masing. Nah, untuk itu, untuk menutupi kekurangan itu, aku saranin kalian buat belajar bareng. Belajar bareng. Maksudku belajar bareng teman-teman yang lain buat sharing ilmu. Kayak, ih di dosen ini aku diajarin gini, di dosen ini aku diajarin gitu. Ih, nilaiku jelek banget di dosen ini, nilaiku bagus banget ini. Nah, kalau untuk nilai emang udah, apa ya, angkat tangan sih. Maksudku itu emang keputusan dosen, jadi kalian harus ngikut dosen itu. Tapi saat UAS, saat ujian, tuh kalian bisa saling sharing ilmu kayak gitu, bisa saling bantu tugas juga, jadi nggak ada ya maksudnya jangan nyebut dosen ini nggak enak, dosen ini eh bentar bentar. Se- Kok beda sih? Water, water. Oh, no, no.
Oke, kita lanjut lagi ya. Iklannya udah selesai. Aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman dulu. Gini-gini. Sebenarnya aku buka meeting chat ini, kelihatan nggak sih ke kalian? Kan kalau kelihatan malu banget itu. Enggak, apanya? Meeting chat Zoom. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan? Enggak. Nggak kan? Aman lah ya? Oke. Oke, kalau kayak gitu. Bohong banget. Enggak sih. Terus, sebentar. Mbak, input KRS itu jam berapa ya? Katanya doswal sampai tengah malam. Apakah benar? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, benar. Ya, sampai tengah malam. Itu kenapa? Karena akses dosen waktu itu sangat kaya ya. Karena kenapa aku bilang sangat kaya? Tiap ada mahasiswa yang bilang ke dosen, ngadu ke dosen, Pak, Bu, saya nggak dapat kelas ini. Itu dosen tuh bisa langsung nambahin kelas yang dia ampu, mata kuliah yang dia ampu, bisa ditambahin langsung. Tapi sekarang, kalau kata Bu Herlina, semua akses itu udah ditutup untuk setiap dosen, dan yang bisa ngelakuin itu cuma admin Bima sendiri. Makanya tadi aku bilang khusus ada pekan buat revisi. Itu kenapa? Karena admin nanti bakal memproses eh, berapa mahasiswa yang belum dapat, matkul apa aja nih yang harus ditambah kapasitas. Nah, itu khusus untuk admin Bima aja yang bisa. Jadi, bisa dibilang lebih teratur dan kita nggak harus input sampai tengah malam. Sebenarnya kalau tengah malam berlaku itu kenapa? Karena input KRS itu tadi aku bilang kan 1 minggu. Nah, 1 minggu full itu kayaknya kebuka kayaknya. Apakah nanti ada jam terbangnya sendiri, misal kayak dibuka dari jam 8 sampai jam 5, kayaknya mungkin karena kita pakai website Bima ya. Ada kemungkinan kayak gitu, tapi kemungkinan besar juga enggak. Kemungkinan besar masih ngikut sistemnya CBS, yaitu dibuka full 1 minggu untuk input KRS. Jadi selama 1 minggu itu kalian masih bisa nambah-nambah kelas. Kalau misal tiba-tiba ada yang pindah, itu kapasitas apa sih? Available-nya kan bakal berubah lagi. Itu bisa kalian pindah kelas juga kayak gitu. Tapi cuman kayak itu doang. Kalau misal kelasnya udah full banget, udah nggak bisa diapa-apain gitu loh.
Jadi harus pindah ke revisi, nunggu revisian dulu. Nah, nanti apakah waktu revisi masih banyak mahasiswa yang belum dapat kelasnya? Itu aku kurang tahu ya. Kelanjutannya bakal gimana? Mungkin kemungkinan besar itu bakal diperpanjang aja. Tapi itu tadi, jadi aku minta salah satu dari kalian itu bikin spreadsheet, terus nanti teman-teman bisa pada ngisi. Spreadsheetnya bisa dikasih ke Kak Prodi, gitu. Oke. Mbak, untuk PPT boleh dibagi, boleh banget. Tapi agak kacau gitu sih, ya. Mungkin bisa dipahami dengan mata batin kalian masing-masing aja ya. Nah, untuk dosen, untuk dosen-dosen, perkara dosen ini, dosen itu nanti aku bahas ya. Terus itu bakal aku bahas secara terpisah, dan karena secara terpisah, dan aku tidak ingin menimbulkan huru hara, nanti kalian bisa lapor aku atau gimana, aku tidak mau. Jadi nanti rekaman untuk membahas dosen itu bakal kita pisah. Bakal di-cut ya, Cel ya. Tolong lindungi aku ya, Cel ya. Iya, Mbak. Oke, untuk membahas dosen nanti aku dapat apa namanya? Sesi sendiri. Terus ini apa? Untuk yang ngirim link ke aku, ntar aku buka ya. Pintar dulu. Oke. Udah, jadi itu dulu. Udah ya, pertanyaan buat tata cara mungkin itu dulu karena nanti masih ada sesi khusus untuk membuat plan jadwal dan membahas dosen juga itu nanti kayaknya gak usah di-record aja deh. Oke ya. Oke. Kita lanjut ya. Aman ya. Oke. Kita lanjut ke tips and tricks untuk membuat plan jadwal. Nih. Untuk membuat plan jadwal itu tadi kan jadwal keseluruhan itu bakal dikasih di beberapa hari sebelum apa namanya KRS. Ya moga-moga tanggal 30 itu udah dikasih. Nah, di situ nggak ada nggak ada tulisan dosen yang ngajar siapa, itu juga nggak ada. Kalau ada pun itu yang megang dosen ya. Kalau ada pun itu yang megang dosen, kita nggak punya akses buat lihat, jadi itu rahasia dosen aja. Nah, kalaupun bisa kita lihat waktu KRS-an nanti, ada saran dari cutting kalian itu lebih baik kalian nyari yang dosennya tuh enak secara nilai dan secara apa? Secara ngajar. Itu berdasarkan pengalaman kalian ya. Soalnya ada beberapa dosen yang emang ngajar lagi di semester 3, dosen yang sama. Ya, berdasarkan pengalaman kalian sendiri itu gimana? Enak nggak sama dosen ini? Enak nggak? Atau ada yang trauma lah, ada yang pingin lagi. Itu bisa kalian tolak ukur sendiri lah ya. Tapi sebenarnya itu tadi dosen itu semuanya sama. Kalau kata Bu Herlina itu semuanya sama gitu ya. Aman ya. Nah, untuk jam sama hari ini pembahasan di poin kedua. Antara dapat libur lama sama nyantai aja. Yang pertama itu libur lama yang aku maksud itu kalian nggak harus 5 hari kerja full day ada di kampus. Maksudku datang ke kampus terus nggak full day juga sih. Kalian bisa ngosongin salah satu antara Senin sampai Jumat. Jadi kalian tuh bisa dapat libur 3 hari. Jadi kalian cuma 4 hari aja ke kampus. Nah, ada beberapa apa ya cutting kalian yang 4 hari kerja itu rasanya kayak katanya enak soalnya nggak harus tiap hari ke kampus karena 3 hari bisa di kosan, rebahan, segala macam atau malah proyekan, bukan proyekan lagi sih kayak ngerjain tugas yang emang di situ tuh buat 3 hari itu buat ngerjain tugas itu juga ada. Ini sebenarnya tergantung kalian masing-masing. Kalau terus ada juga
yang nyantai aja. Yang nyantai aja berarti tetap aja 5 hari kerja itu tadi, tapi jadwal dari masing-masing jadwal dari tiap hari itu nggak sepadet itu gitu. Biasanya yang 4 hari kerja itu ada yang sehari 4 matkul, 3 matkul. Itu sih kan dipadetin di 4 hari itu ya. Jadi itu ada untung ruginya. Untungnya kalian cuma 4 hari aja ke kampus, tapi padet banget dan kemungkinan stres karena materinya kalau 4 matkul dalam sehari itu kan agak gimana gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak kuat gitu, tapi ada juga yang kuat-kuat aja. Atau kalian pengen nyari aman, 5 hari kerja juga nggak apa-apa. Yang penting aku nyantai, bisa cepat pulang gitu ada juga. Nah, alasan kenapa pengen dapat libur lama tuh untuk teman-teman yang apa ya, tinggalnya di sekitar Jogja, kayak Klaten atau mana gitu ya. Itu bisa pulang gitu, ada yang punya alasan gitulah. Tapi balik lagi, eh, sedapatnya, sedapatnya aja. Ini dalam plan aja ya. Kalau plan bisa bikin kayak gitu ya alhamdulillah, dan kalau dapatnya bisa kayak gitu ya, ya alhamdulillah. Nah, terus yang berikutnya itu pilih jam efektif. Nah, tadi ada saran dari cutting kalian juga. Kalau misal kalian mau paginya tuh maunya tuh pagi biar fokus, itu pilihnya pagi. Tapi kalau kalian nggak mau pagi karena masih tidur, ya nggak usah pilih pagi. Kalau pengennya siang karena paginya masih ngantuk, ya juga bisa. Atau ada yang nggak pengen siang karena panas, aku nggak mau siang-siang ke kampus, itu ada juga. Terus kebanyakan nih kelas sore itu 50-50 ya. Ada yang pingin juga kelas sore soalnya adem gitu. Ada juga yang nggak pingin kelas sore karena ngapain sore-sore ke kampus kayak gitu. Nah, ini kalian bisa pilih jam kalian sendiri. Apa ya? Sesuai kalian tuh lebih nyaman belajar di jam berapa gitu sih, lebih kayak itu. Nah, selanjutnya kalau kalian udah bikin plan jadwal, itu dirapiin. Sorting jadwalnya tuh sesuai abjad, karena nanti yang ketampil waktu KRS itu dari A sampai Z. Jadi urut A, B, C, D, E, F, G gitu. Biar apa? Biar lebih gampang untuk KRS-an. Ini misal matkulnya algoritma. Wah, algoritma nih, berarti di bagian atas nih, algoritma. Nah, ini ada kayak gitu. Terus, nah ini praktikum. Praktikum itu jadwalnya nggak bakal keluar sama kayak jadwal keseluruhan semester ganjil ya. Jadi waktu pertama kali dikasih jadwal semester ganjil itu cuma ngasih matkul-matkul teori aja. Matkul praktikumnya tuh nggak dikasih itu loh. Entah belum dibuat, entah apa ya. Intinya tuh belum ada di apa ya? Di Excel-nya tuh nggak ada. Aduh, di Excel-nya tuh nggak ada. Tapi di KRS-nya tuh bakal ada. Nah, jadi kita baru tahu jadwal buat praktikumnya itu kapan ya waktu KRS-an gitu. Nah, saran berikutnya ketika kalian milih praktikum, jadi bisa dibilang kalian bikin plan jadwal itu apa ya? Bikin plan jadwal itu juga bisa waktu KRS juga sih. Nah, waktu kalian praktikum itu sehari sekali aja. Nah, kan praktikum itu kan sebenarnya baru dimulai 2 minggu atau 3 minggu ya. Intinya awal-awal tuh kan belum ya. Kayaknya 3 minggu deh. 3 minggu setelah KBM dimulai ya. 2 minggu, sorry. 2 minggu setelah KBM dimulai itu sebenarnya kan baru ada praktikum. Misal pun kalian praktikum di hari yang sama 2 kali itu kalian ngerasa enak di 2 minggu karena kalian merasa hari buat praktikum itu masih kosong, kalian masih bisa libur tuh. Tapi ketika udah aktif, itu baru kalian kerasa crowdednya. Mungkin waktu eh, jam jam ngajar biasa itu aman aja, tapi ketika udah project, udah kuis, udah responsi, itu kemungkinan besar bakal diadakan di hari yang sama. Itu kalian harus kuat mental dan kuat fisik aja sih. Kalau misal nggak apa-apa, akhirnya pada akhirnya kalian dapatnya itu adalah 2 praktikum dalam 1 hari, nggak apa-apa. Ada
Aku juga pernah nih dapat 2 praktikum dalam 1 hari. Tapi aku nggak pernah dapat kuis dan responsi di hari yang sama. Keren kan? Kenapa? Karena ada aja masalahnya tuh eh, kuisnya atau responsinya tuh di tanggal merah. Jadinya ada yang ganti hari atau salah satunya ganti hari, salah satunya di hari yang sama. Jadi itu dua-duanya kuis sama responsi. Dan malah temanku yang jadwal praktikumnya itu berbeda, pada akhirnya melakukan kuis atau responsi di hari yang sama karena perpindahan jadwal itu tadi. Jadi itu tadi, meskipun jadwal kalian agak berantakan, mungkin waktu kalian ngelakuinnya nggak seberantakan itu kok. Jadi yang penting apa ya, berdoa. Emang tadi udah aku kasih disclaimer ya. Punya doa biar dapat jadwal terbaik, terus waktu ngejalaninnya juga gampang gitu. Nah, ini disclaimer berat nih. Karena plan itu 100% tidak pasti, realitas saat KRS itu banyak yang tidak mendapatkan kelas sesuai yang direncanakan. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Yang penting dapat kelasnya itu. Terus ada lagi kayaknya. Selanjutnya itu, nah ini untuk perkenalan dosen-dosen sama apa namanya matkul. Jadi untuk matkul struktur data itu waktu dosenku tuh dulu diajar sama Pak Dimas sama Pak Heri Sofyan. Ini bukan tim teaching ya, tapi emang kelasnya itu kelas A sampai B, kelas A sampai kelas D misalnya. Itu diajar Pak Hersof. Nah, Heri Sofyan. Pak Heri Sofyan itu disingkatnya Pak Hersof gitu. Terus ada Pak Dimas untuk ngajar kelas-kelas berikutnya. Terus ada komputer dan masyarakat. Ini Pak Oliver. Jadi beliau tuh yang ngajar seluruh kelas. Terus sistem digital. Sistem digital itu kita bakal belajar binar dan olah apa namanya? Olah apa? Olah angka. Seru sih. Ini agak main matematika dikit. Seru kok, gak apa-apa. Terus ada ini yang ngajar ada Pak Silvert sama Pak Herianto. Terus ada pemrograman web. Ya, seperti web yang kalian tahu, mungkin teman-teman yang kemarin ikut apa namanya ITC, pelatihan ITC ya, ngajar-ngajar kayak gitu. Cuman waktu itu tuh Pak Desianto itu ngajarnya nggak pakai VS Code, maksudku nggak pakai editor itu. Terus beda lah pokoknya pakai Laravel dan segala macam ya nanti. Entah aku nggak tahu ya ini dosennya bakal sama atau enggak, tapi waktu itu dosenku ini. Ini aku cuma ngenalin matkul sama dosen yang ngajar waktu itu ya. Kalau kalian mau yang tadi, yang kita bahas tadi, nanti setelah record selesai, oke? Selanjutnya itu ada IMK. IMK itu, IMK apa ya? Bentar, bentar. IMK itu interaksi manusia dan komputer. Jadi itu bakal bahas antara ke apa namanya? Hubungan antara manusia sama komputer. Itu yang ngajar itu ada Bu Hafsah sama Pak Dimas. Dan ini mungkin kalian pertama kali mendengar dosen perempuan di dosen-dosen semester 3 ini bisa dibilang dosen perempuan di semester 3 itu waktu itu cuma Bu Hafsah. Oke. Terus selanjutnya ada geoinformatika. Nah, geoinformatika ini perpaduan antara geologi. Intinya matkul-matkul yang ilmu-ilmu yang berbau kebumian dan pertambangan dan segala macam diperpadankan dengan informatika. Dan ini dosennya tuh ada Pak Budi sama Pak Richard Kodong. Ada komputer numerik juga, itu matematika juga. Lumayan ruwet kalau seingatku. Ruwet banget. Bisa dibilang ini matkul yang em, apa ya? Matkul paling ter ter apa ya? Ter nggak bisa dipahami karena sangat apa ya? Rumusnya cukup banyak dan waktu itu kalian pasti udah fokus banget sama yang namanya ngoding. Jadi untuk masalah rumus-rumus kayak gini, kalian ngerasa kayak, ngapain aku belajar kayak gini? Tapi tetap harus kalian pelajari ya, karena memang kurikulum. Itu dosennya Pak Andiko. Ya, Pak Andiko juga ngajar semua kelas. Kalau nggak salah itu ngajar termasuk kelas saya juga. Selanjutnya tuh ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini
yang ngajar itu dosen dari luar FTI, dari luar jurusan informatika, karena ini adalah matkul universitas ya. Kalau waktu itu dosenku itu diambil dari FEB, kalau aku nggak salah ingat ya. Aku lupa namanya. Terus, nah Bimaya ini sebenarnya matkul semester 7. Jadi ada waktu itu tuh, apa ya, kan masih ada 20 SKS waktu itu ya. 20 SKS itu kan untuk semester 3. Nah, kebanyakan teman-temanku waktu itu tuh masih bisa ngambil 4 SKS lagi. Nah, dua matkul yang dipilih itu adalah salah satunya Mimaya atau Bela Negara, apa ya namanya? Bela Negara dan Widya Muatiasa. Itu slogan UPN kalau nggak salah. Itu bobot SKS-nya 2, pakai dosen universitas juga. Nah, jadi itu salah satu matkul yang diambil, matkul atas yang diambil tuh Wimaya, sama matkul dari semester 5 itu namanya riset operasi. Riset operasi ini yang megang itu Pak Bayu. Pak Bayu itu kalau aku ingat tuh eh ngajar semua kelas juga, kalau nggak salah. Bukan. Iya kah? Sebentar, aku cari tahu lagi. Kayaknya sih iya. Tapi seingatku Pak Bayu itu doang. Dan di riset operasi itu ada matematikanya juga. Dan itu ada apa ya? Aku ngerasa waktu itu riset operasi itu udah banget karena cara beliau ngajar waktu itu bikin kita paham banget gitu. Pak Bayu. Pak Bayu. Terus apa namanya? em, Emang riset operasi ini ketika kamu udah tahu caranya, kamu latihan dikit dengan soal yang berbeda itu kamu pasti bisa, insya Allah. Kalau kalian belajar dan kalau kalian latihan. Jadi itu tadi, bisa kalian catat ya untuk matkul semester atas yang kalau kalian mengambil, itu kalian bisa ngambil Wimaya atau riset operasi. Itu anggaplah itu kayak saran dari turun-temurun dari kating-kating gitu ya. Tapi nggak harus, kalian nggak harus ngambil yang sama. Kalian kalau mau ngambil matkul lain juga nggak apa-apa. Cuman waktu itu karena saking banyaknya bisa dibilang matkul yang sebenarnya semester 5 itu, riset operasi itu kebanyakan diisi oleh anak-anak semester 3 waktu itu. Nah, mungkin karena saking udah turun-temurunnya budaya itu ya. Jadi kalian mungkin bisa ngambil riset operasi juga. Sama Wimaya. Wimaya juga kayak gitu. Nah, itu tadi buat kalian jadwal. Selanjutnya itu saat KRS-an. Saat KRS-an, daripada tips and trick ini lebih ke saran sih. Kalian harus fokus, oke? Kalau udah masuk ke area sana, kalian fokus pilih kelas kalian dulu. Kalian gak usah pikirkan teman kalian dulu, kecuali emang bareng-bareng ya. Maksudku, kalian pilih kelas kalian dulu aja. Baru kalau kalian udah, baru bantuin teman kalian gitu loh. Fokus pilih kelas kalian, gak usah distraksi oleh apapun dulu. Kalau bisa sesuai plan, kalau bisa sesuai apa tadi? Prioritas. Kalau nggak bisa, kalian pilih plan-plan berikutnya. Oh, kayaknya ini lebih mending. Oh, kayaknya ini aja deh, kayak gitu. Selanjutnya, kalian saling backup. Kalau misal kalian pengen janjian, kalian pengen bareng teman kalian sama yang sebenarnya nggak apa-apa. Ada cara-cara juga waktu kalian ke arisan tuh kalian bareng-bareng gitu di satu tempat yang sama. Atau enggak pakai grup chat. Sebenarnya kalau pakai grup chat itu kurang efektif sih menurutku. Jadi mending di satu tempat yang sama, jadi di bareng-bareng gitu. Kan kalau misal ngasih tahu lewat mulut sama harus typing dulu kan beda ya. Kalian bisa lebih tahu sendiri. Jadi ada kalanya mending bareng-bareng aja juga ada, tapi ada kalanya sendiri juga gak apa-apa. Itu buat apa? Sebenarnya kalau misal bareng-bareng, untungnya keuntungannya tuh kalian bisa bareng teman kalian tentu saja. Terus kalian bisa saling backup itu tadi. Kalau ada info baru saat KRS gitu. Nah, relax but hurry.
Jadi kalian nggak usah panik, cepet ya. Karena ini pada dasarnya adalah adu mekanik. Kalian perang sama teman kalian sendiri ini. Aku pengen kelas ini, aku juga pengen kelas ini. Cepet-cepetan emang. Tapi kalian nggak usah yang panik banget kan. Ada orang yang kalau udah panik banget nggak bisa ngapa-ngapain. Dan aku pingin kalian apa namanya menetapkan ini dalam hati kalian kalau kalian tuh bakal kelas. Jadi meskipun kalian ketinggalan kelas kalian itu kelas yang kalian incar itu udah penuh, yang ada kelas lain atau malah kalian nggak dapat kelas sama sekali, tenang. Ikuti dulu alur yang ada, kalian tulis nama, NIM, dan matkul apa yang kurang, pasti kalian dapat kelas ya. Intinya pasti kalian dapat kelas itu sih. Itu sih. Gak usah panik. Terus ini ada saran juga dari kapten kalian. Mending kalian kalau ke RS-an itu ambil kelas praktikum dulu. Kenapa? Karena biasanya jamnya tuh tabrakan sama kelas teori. Jadi amanin aja dulu. Jadi jangan dan diusahakan itu jangan di hari yang sama gitu. Kemudian prioritaskan matkul wajib. Nah ini sebenarnya bisa kalian switch sih. Mau matkul wajib dulu kah atau kelas praktikum dulu kah? Karena pada dasarnya ini mau kalian pilih salah satu pun, kemungkinan kalian dapat jadwal yang sesuai yang kalian inginkan, intinya jadwal yang nggak berantakan itu tetap 50-50 gitu. Kalian bisa ambil amanin matkul wajibnya dulu, kalian amanin lah subjek data, komputer masyarakat, komnum, komputer numerik, IMK, dan lain-lainnya dulu, baru praktikum dulu juga bisa. Atau kalian ambil kelas praktikum dulu, baru matkul wajib juga bisa. Kenapa? Tadi setelah yang pasti kalian dapat kelas itu, yang penting kalian dapat kelas dulu gitu. Apa ya? Gitulah pokoknya. Terus ini kalau misal kalian kelas yang kalian incar penuh, skip dulu. Ini yang aku benar-benar aku tekani juga. Kalian nggak usah terpaku, terus sedih, terus ngerasa kayak wah kelas yang aku incar kok udah penuh duluan gitu. Pilihlah kelas yang mendekati dulu. Pilih kelas yang sekiranya sesuai dengan plan kalian berikutnya atau sesuai dengan keinginan kalian atau yang penting kalian dapat dulu gitu pokoknya. Lomba kelasnya di akhir aja. Kenapa? Waktu revisi itu ketika penambahan kelas, terus kalian lomba kelas juga bisa. Tuh. Kalian nggak usah yang harus panik-panik banget. Ada dua tipe mahasiswa sih sebenarnya. Beberapa tipe mahasiswa ketika mereka ke RSN gitu. Ada yang mantau terus laptopnya, ada yang udahlah aman aja, ada yang berpasrah gitu. Aku udah melakukan semampuku. Kalau misalnya emang udah penuh ya nanti ada tambah kelas sendiri. Tapi ada juga yang mantau terus, pingin tahu setiap perkembangan yang ada. Sebenarnya itu tadi sih, kalau input ya input aja, jadi nggak ada penambahan slot kelas. Yang ada, kalau ada perubahan pun paling teman-teman yang mau pindah kelas lah, tiba-tiba ada yang pindah sini, pindah situ, kan itu bisa berganti tiap hari ya, tiap menit bisa, kalau selama slotnya masih memungkinkan gitu. Tapi slotnya ditambah itu waktu revisi, jadi nggak sekerodet kemarin. Jadi kalian nggak harus mantau laptop terus kalau emang kelasnya udah penuh. Udah jalani dulu aktivitas kalian gitu. Kalian nggak usah terpaku sama laptop dulu. Karena dari kasus kemarin tuh saking crowdednya itu sampai ada yang nggak tidur, nggak makan, ada yang mahnya kambuh itu ya. Ya semoga kita nggak sampai kayak gitu gitu loh. Dan katanya memang nggak bakal crowded itu. Jadi tenang aja. Oke, nggak dapat kelas, tenang aja. Kita buat spreadsheet. Nanti spreadsheetnya apa ya? Aku buatin kan? Nggak. Ini kayak gini loh. Eh, Bentar deh. Terus pasti kalian semua dapat kelas. Ini nggak usah khawatir kalau kalian tiba-tiba tidak punya kelas kosong lagi. Nggak apa-apa. Pasti kalian dapat kelas. Nah, ini disclaimer dikit. Jadi kalau kalian waktu perwalian, selama perwalian itu jangan bikin masalah sama dosen. Kalau sekarang sih kalian kan minta PIN, terus minta apa namanya? Wah, minta PIN,
terus minta diizinin. Nah, karena dosen itu punya hak buat ngizinin kalian ikut KRS-an atau enggak, kalian jangan bikin masalah waktu saat perwalian. Karena waktu dulu itu ada kasus teman seangkatanku, ketika dia itu online, dosennya itu malah ngasih PIN-nya, PIN CBIS waktu itu, baru dikasih di beberapa hari terakhir saat KRS. Efeknya adalah waktu itu dia jadi nggak dapat kelas ini dan kelas itu. Banyak banget kelas yang dia tuh nggak dapat gitu. Dan kondisi dia masih di luar kota. Jadi karena dia di luar kota dan karena online, PIN-nya baru dikasih di hari-hari terakhir KRS, efeknya dia malah nggak dapat kelas ini dan kelas itu. Nah, itu ada dua faktor. Faktor pertama, dosennya saat itu strict banget dan mungkin belum dapat teguran ya waktu itu. Tapi insya Allah dosen yang saat ini nggak kayak gitu. Terus kemudian masalah berikutnya itu karena waktu itu CBS itu se-crowded itu. Jadi apa ya? Karena crowded jadi apa ya? Pembagian kelasnya itu jadi nggak apa ya? Nggak sistematis gitulah. Gitu. Jadi bisa dibilang yang di Bima ini bisa lebih bagus lah. Udah dirombak abis-abisan nih setahu. Jadi itu tadi kalian baik-baikin aja dosennya. Mau dosen kalian gimana? Kalau kalian masih di luar kota, kondisinya online-nya gimana lah caranya biar kalian diizinkan. Jadi baik-baikin aja tuh dosen ya. Tapi dosen tuh ada yang dosen yang kayak, ya nggak apa-apa. Tadi ada juga yang bilang kan kalau udah diizinkan ya, udah berarti udah diizinkan. Kamu dapat dosen yang kayak gitu. Tapi ada dosen yang strict itu kalian turuti dulu kemauannya. Kita make deal Pak. Kalau emang saya nggak bisa nih online tuh bener-bener saya nggak bisa ke Jogja. Jadi mohon pertimbangannya yang baiknya bagaimana buat saya. Pinnya tuh bagaimana. Terus semoga tetap diizinkan. Itu jadi baik-baikin ya. Aduh. Selanjutnya ini jadwal yang kalian dapatkan belum pasti bakal sama kayak lainnya. Jadi tetap legowo. Legowo itu istilahnya apapun yang kalian dapetin ya itu jadwal kalian gitu. Kalian anggaplah ini sebagai latihan buat adaptasi gitu ya. Ya udah kita coba dulu nih. Siapa tahu kan waktu ngejalaninnya ternyata nggak sesusah itu. Ternyata biasa aja. Nyatanya kakak-kakak kalian masih pada hidup semua, masih pada bernafas semua, aman aja. Terus yang ketiga, ini saran dari cutting kalian juga. Jangan bom klik. Nah, ini. Tadi kan aku minta kalian untuk tidak panik ya. Jadi ketika halaman kalian tuh masih loading, ketika kalian ngeklik salah satu kelas, tapi kok nggak kecentang-centang nih, kalian jangan terus klik 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 terus. Karena katanya tuh malah loadingnya makin lama. Jadi setelah kalian klik dulu tuh, kalian tunggu dulu. Kalau emang nggak sabar, di refresh aja. Tenang gitu loh, yang tenang gitu. Yang tenang itu malah lebih kalian bisa lebih sistematis buat milih kelasnya nanti. Terus kalau kelasnya habis juga jangan panik. Nanti kan aku udah bilang kan bakal ditambah waktu revisi. Terus KRS itu masih bisa diganti. Kalau kalian udah milih ini, milih itu, tapi kok kayaknya nggak serak nih, nggak bisa nih. Masih bisa diganti, tenang aja. Masih bisa diganti sampai hari terakhir juga. Selama slot yang ada tuh masih tersedia. Terus tadi aku minta juga buat tiap perubahan jadwal kalian itu di screenshot, jaga-jaga aja. Ya, semoga sih nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak tiba-tiba ada yang ketendang lah, ada yang hilang semua kelasnya, tiba-tiba keancek semua, kayak gitu ya. Harusnya sih nggak, tapi buat jaga-jaga aja. Terus ini aku pingin kalian segera pilih satu atau dua orang koordinator. Mungkin dari Komting bisa membantu siapa ya kira-kira yang bisa bikin spreadsheet. Gampang kok bikin spreadsheet kayak bikin aja spreadsheet terus sheet pertama buat matkul ini atau sheet kedua buat matkul ini. Terus daftar nama-namanya. Udah, nama menim doang kayak gitu.
Terus nanti dari koordinator langsung lapor ke Kaprodi. Assalamualaikum Pak, ini kami dari perwakilan dari Angkatan 22 mau menyampaikan list nama NIM yang belum mendapatkan matkul ini gitu. Dan nanti dari Kaprodi itu bakal diteruskan ke Kajur. Nah, dari Kajur itu bakal ngasih ke admin Bima. Itu alurnya sih, dari yang aku dengar. Nah, karena lebih sistematis itu tadi, jadi harusnya gampang aja, gak apa-apa. Jadi kalian satu jalur gitu. Soalnya kalau dari waktu CBS kemarin tuh kita entah bilang ke dosen pengampunya, dosen wali kita yang kadang-kadang ada yang slow respon, ada yang fast respon, kan beda-beda dosennya. Meski kebanyakan slow respon sih, karena emang sesibuk itu dosen. Dosen itu sibuk ya. Jadi jangan apa namanya negative thinking sama dosen. Dosen juga manusia, oke? Itu karena secrowded itu kita juga panik sendiri karena nggak ada kabar, akhirnya bingung. Tapi karena di sini udah lebih sistematis ya, aku udah di-spill dari sumber terpercaya, yaitu Bu Herlina, itu bisa, apa namanya, bisa tenang lah kalian. Oke, jadi dari koordinator ke Kaprodi, udah dari Kaprodi itu kalian udah Bismillah aja, udah kalian sabar tawakal aja. Tuh. Oke, itu tadi sudah waktunya bertanya. Adakah yang masih kalian bingungkan? Silakan ditanyakan. Yuk, guys. Kan ada yang mau apa namanya? Raisen mungkin kita ngobrol bareng di sini yuk, kuy. Atau mau chat aja juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama. Sisi lain dosen, Mbak. Oke. Bentar lah. Selain sisi lain dosen nanti. Kita bahas itu nanti. Soalnya di luar record. Cara aku kasih beberapa pertanyaan dulu dari ini loh, dari plannya. Mungkin kalian masih bingung di bagian plannya. Terus kalau misal ada kendala ini waktu KRS, kita harus bagaimana gitu loh. Gak ada yang kepo kah itu? Kenapa kalian pilih dosen itu doh? Aman aja. Hei, jangan nakal. Oke, gitu. Ini kalau nggak ada yang nanya, recordnya matiin loh. Bentar, tadi kayaknya ada yang nanya deh. Oke, ini pada yang nanya. Mbak, kalau nyentang satu matkul, apakah satu matkul itu berarti udah langsung auto keisi Mbak matkul itu? Atau harus nyentang beberapa matkul dulu baru bisa submit? Nah, kalau kalian udah otomatis centang satu kelas di satu matkul itu, ya udah otomatis itu. Kalian bisa langsung buktiin sendiri, kalian bisa langsung keluar dari bagian pengajuan KRS terus langsung ke jadwal, itu udah otomatis ada apa namanya? Udah otomatis ada jadwal yang udah kalian pilih. Meskipun jadwal yang kalian pilih baru satu, baru tiga, baru dua, itu pasti otomatis udah ada di situ. Otomatis ya. Emang Kinder Jawab tuh kayak gitu, keren banget database-nya. Jadi kalian nggak kalau tapi itu kurang efektif ya karena tadi kalian harus ganti-ganti halaman, ganti-ganti tab gitu. Jadi kalian mending langsung beberapa matkul kalian pilih. Itu kalian satu matkul satu kelas aja ya. Nggak bisa tuh pilih dua gitu nggak bisa ya. Kalian ngapain pilih dua kelas yang sama? Dua kelas yang berbeda untuk matkul yang sama buat apa gitu kan? Jadi satu matkul bisanya ya satu kelas itu aja. Tapi kalian bisa milih langsung
dari matkul, misalnya matkul algoritma, aku milih kelas IFA. Terus matkul struktur data, aku milih IFC, kayak gitu. Udah IFC, kalian nggak usah milih IFD dan yang lain-lain. Udah IFC aja, kalau udah kalian udah dapat itu, ya udah gitu. Lanjut ke matkul lain gitu. Nah, daftar pengajar matkul dapat dicari di mana, Mbak? Nah, ini balik lagi ke tadi. Waktu kalian pertama kali dapat jadwal keseluruhan buat semester ganjil 23-24 itu nggak ada daftar dosennya. Tadi list mata kuliah dan dosen-dosen yang aku kasih di sekitarnya itu baru aku juga baru tahu ketika KRS. Aku bukan ketika KRS ya. Ketika apa namanya? Jadwalnya udah kesusun, itu pun dosennya nggak otomatis langsung muncul gitu. Jadi kalau kalian lihat di Bima, di jadwal kalian itu bakal muncul kode mata kuliahnya, SKS-nya, jamnya, sama nama dosen. Tapi nama dosen itu waktu awal-awal CBS kemarin, setelah KRS tuh belum muncul. Belum muncul sampai beberapa hari kuliah tuh baru dimulai tuh baru muncul nama dosennya. Jadi emang gitu waktu itu ya. Aku nggak tahu nanti di Bima, tapi kemungkinan besar kayak gitu juga. Nama dosennya tahu dari mana? Tahu dari nanti. Karena sifatnya masih rahasia. Kayak bisa dibilang mungkin dari dosen ya, mungkin masih ada revisi ngajar ini, ngajar apa? Ternyata ketambahan dosen ini waktu di matkul A, ketambahan dosen ini, kayak gitu-gitu. Jadi daftar pengajarnya itu kita belum tahu sampai mendekati hari H. Oke, itu sebelum kita balik ke apa namanya topik yang lebih panas lagi. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh ya, sambil nunggu aku minum dulu ya. Asik loh, ada yang ngingetin minum. Oke, Mbak, tips biar nggak takut KRS. Kalau tips biar nggak takut KRS ini sih. Yang pertama berpasrah pada Tuhan yang Maha Esa. Maksudku adalah dan yang apa? Kalian tuh pasti dapat kelas. Tadi kan aku udah tekan sekali lagi, udah tekan berkali-kali. Kalian tuh bakal dapat kelas kok. Dan apapun jadwal kalian, itu aku yakin kalian tuh pasti bisa buat ngejalaninnya. Entah nanti kalian dapat yang satu hari dua matkul praktikum gitu, atau yang satu hari 4 matkul, atau yang 5 hari kerja, atau yang eh, jamnya agak mepet sampai gak ada waktu istirahat gitu ya. Kalian pasti bisa ngejalaninnya kok. Dan sepengalamanku, meskipun jamnya itu misalnya dari jam 10 sampai jam 12 tuh, 2 jam tuh. Itu di kenyataannya itu nggak 2 jam full kok. Banyak dosen yang udah selesai di 1 jam pertama atau 1,5 jam atau bahkan setengah jam pertama itu udah selesai. Ada dosen yang kayak gitu. Emang tergantung teori, ya, tergantung materi yang disampaikan, tergantung waktu dosennya juga. Biasanya dosennya tuh ada yang izin pulang duluan karena ada urusan mendadak tuh. Jadi sebenarnya nggak seberat itu gitu kok.
Jadi kalian nggak usah takut. Oke, itu udah kejawab ya, biar nggak takut KRS. Terus ini, biar nggak takut KRS juga. Kalian tuh nggak ngejalanin sendiri kok. Kalian masih punya teman-teman yang, apa ya, sesama mahasiswa yang ngerasain hal yang sama juga. Jadi kayak, kalian tuh nggak sendiri. Dan kalian bisa lihat ke kating-kating kalian yang masih sehat walafiat gitu ya. Masih masih bisa berjalan dengan santai gitu. Masih ada bukti nyatanya gitu loh. Bukti nyatanya aja kating kalian aja masih gak apa-apa gitu loh. Pasti kalian juga nggak apa-apa gitu. Terus ada lagi nih yang nanya, Mbak, dari experience-mu yang 24 SKS, capek nggak sih dengan segala kehektikan semester atas? Capek sih capek, tentu saja. Namanya manusia, pasti ngerasain capek. Ada kalanya kayak, ya Allah, dia kayak gitu juga. Tapi, em, kalian, sekali lagi, kalian tuh nggak ngejalaninnya sendiri. Apalagi ketika tugasnya itu bisa kalian kerjain bareng-bareng, misal meskipun itu tugas pribadi ya, ya itu tergantung kalian sih mau ngerjain sendiri buat nantang diri sendiri atau ngerjain bareng-bareng buat menolong diri sendiri juga. Terus kalian kalau proyekan itu aku saranin banget, terutama proyek kelompok, jangan mengghosting teman kalian, oke? Harus dibantu, nggak boleh asal ngilang-ngilang aja. Meskipun salah satu nge-carry, yang di-carry itu tetap berusaha membantu meskipun skillnya kurang atau apa, tapi tetap berusaha ada yang bisa gue bantu nggak, ada yang bisa gue bantu nggak. Dan misal kalian yang carry nih ngerasa kalau teman kalian ini kok nggak nggak sangat membantu ya, kayak jeleknya tuh kayak nggak guna banget lah. Jangan gitu. Siapa tahu teman kalian ini nanti suatu saat malah skillnya lebih bagus, malah jadi partner kalian yang klop banget. Ada juga kan yang kayak gitu. Jadi ketika kalian proyekan ketemu teman eh itu kalian tuh melatih apa ya? Melatih skill kalian buat proyekan buat ngerjain bareng tim. Kerja sama tim kalian tuh dilatih di situ. Oke? Jadi saling tolong menolong. Jangan ghosting. Mbak, KRS itu perlu wifi kenceng nggak usah, tentu saja. Tadi aku bilang kan jaringannya harus stabil, stabil banget. Kalau tiba-tiba wifi kalian mati, kalian panik, bingung. Jadi bingung. Terus kalau tiba-tiba data kalian mati, data kalian habis, harus beli dulu, bingung. Ya. Jadi untuk mengurangi kebingungan dan kepanikan kalian, wifi-nya harus kenceng. Usahain kalau kalian punya spot yang wifi-nya kenceng nih, samperin aja. Kalau kalian pengen sekalian di kos temen nih, yang wifi-nya kenceng banget nih, gas aja. Atau kalian pengen di kampus aja, nggak apa-apa. Dan itu emang tergantung, ya semoga waktu wifi-nya meskipun kenceng pun penggunanya nggak ramai gitu juga lumayan buat kalian sih. Jadi usahain aja wifi-nya tuh kenceng. Sebenarnya pakai data seluler itu juga bisa. Justru malah lebih kenceng data seluler sih, pengalamanku. Apalagi wifi ini kan eh, agak-agak apa ya? Bisa dibilang mut-mutan ya. Ada kalanya dia bagus, ada kalanya dia enggak. Agak-agak gimana gitu. Jadi kalau data seluler juga bisa. Kalian beli dulu, kalian udah beli dulu berapa? 10 giga, 8 giga atau gimana. Saya nggak ngaruh sih. Nggak segede itu sih. Hmm. Ya 5 giga udah cukup sih harusnya ya. Kalau habis kan beli lagi. Tuh, jadi anggaplah kalian cadangan lah ya. Jadi bisa kalian ada kalanya kalau misal data kalian mati, oh ada wifi. Ketika wifi kalian mati, oh ada data gitu. Itu selalu ada cadangan kayak gitu. Termasuk untuk laptop sama HP tadi. Mbak tanya dong pas info KRS, webnya nggak mungkin servernya down kan? Karena banyakan orang yang akses. eh Waktu CBS emang mungkin banget servernya down waktu itu. Waktu itu daripada down dia tuh lebih, oh iya sih, emang tiba-tiba yang tidak bisa dibuka gitu. Tapi ketika nggak bisa dibuka kan semua orang jadi nggak bisa buka nih. Jadi kayak yang panik tuh nggak kamu aja itu, semua orang tuh panik karena servernya down waktu itu. Tapi pada akhirnya kan nggak ada yang input ke ARES, jadi kayak macet gitu. Jalannya udah stuck di situ. Udah, ya udah kalian istirahat aja dulu kalau misalnya servernya down gitu.
Kamu tunggu aja depan laptop, refresh aja beberapa kali sambil makan Indomie gitu kan. Terus apa ya? Eh tapi kemungkinannya apakah Bima ini bakal down atau enggak? Jadi aku tekankan sekali lagi, Bima itu eh apa ya? Web yang lebih berkembang apa ya? Lebih dikembangkan lagi dari CBS. Bima itu kembangannya CBS dan pastinya yang web yang udah dikembangin itu pasti lebih bagus dong, ya kan? Dari servernya, dari keamanannya dan segala macam. Jadi untuk server down ini kemungkinan besar tidak ada. Ya semoga aja beneran nggak ada. Tapi kalaupun servernya down tadi, udah tenang aja. Admin Bima itu sedang bekerja keras mereka. Nggak cuman kita yang panik, admin Bima juga panik. Tuh. Terus ada yang tanya, ada yang harus pakai HP kan, Mbak? Ada. Waktu itu malah menurutku kalau dilihat dari apa ya, apa namanya? Kalau di HP itu kalian scrollnya tuh lebih gampang gitu loh. Jadi lebih kelihatan kelas apa aja yang udah kalian isi, kelas apa aja yang belum kalian pilih gitu. Scrollnya tuh lebih gampang. Tapi waktu checkboxnya tuh kan karena kecil-kecil jadinya ya. Susah aja ngekliknya. Tapi scrollnya tuh lebih gampang dan lebih kelihatan semua. Itu sih. KRS pakai HP juga bisa karena ini berbasis web ya. Jadi aman aja. Oke, itu dulu. Dah, ada yang mau tanya lagi. Aku tunggu mungkin sampai 20. Jam berapa, cuy? Cuma jam 9 aja. 20.55. Kalau nggak ada yang tanya lagi, recordnya. Nanti tolong matiin ya, Cel. Kita masuk ke topik berikutnya. Oke. Oke, aku tunggu sampai 55 ya. 20.55. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kan infonya tadi mulai jam 8, Mbak, infonya. Kalau misal ketiduran, apakah kalah war KRS, Mbak? Tergantung kamu tidurnya seberapa lama. Karena tadi aku bilang, insya Allah slot yang dibuka itu langsung 35. Jadi nggak langsung habis gitu sih, setauku ya. Sepengalamanku, nggak langsung habis gitu. Misal kalian terlambat 8 menit pertama, itu ya nggak langsung habis. Paling cuma, apa ya, udah banyak yang isi gitu. Jadi usahakan, tapi kalau kalian tidak mau mengalami seperti itu, usahakan jangan ketiduran. Tidur cukup malamnya, jangan begadang. Kalian mungkin saking semangatnya atau saking kepikirannya sama KRS, overthinking, kalian nggak bisa bobo gitu ya, sampai begadang. Terus kalian nggak bangun pagi itu ketiduran. Jangan, bobo aja, tenang. Pasti apa pastikan kondisi kalian waktu hari H itu udah kondisi yang fit banget, udah udah sarapan, udah mandi, kalian nggak kelaparan, kalian nggak ngantuk kayak gitu. Kondisinya fit gitu. Kalian di depan laptop tuh udah kayak mau ujian gitu lah. Ya, ya kayak gitu. Oh gitu. Oke, Mbak. Makasih kembali. Kalau ujian tergantung kelas dan urutannya sesuai nih, Mbak. Kalau ujian, em, nah, kalau ujian ini aku baru menemukan fakta gini. Kalau kalian milih kelas yang IFA, B, C, D, itu kalian nanti bakal ujiannya itu di part 1. Oh, di part 1. Part 1 itu kan ada part 1 yang deret yang ketiga yang pojok sana. Itu kan ada 4 kelas. Nah, itu bakal diisi sama IFA, B, C, D. Kalau udah, nanti IF apa E, F, G itu bakal nempatin kelas 42 atau malah 43 gitu. Tapi setahu aku 42 sih, nggak sampai 43 waktu itu. Nah, itu kelasnya.
Tapi nggak tahu sih, kalian kan juga udah ke ujian juga ya. Ada yang dapat 43 nggak sih kalau nggak salah waktu itu. Tapi setahu itu kalau EFA tuh nanti dapatnya intinya kalau 4 kelas pertama A, B, C, D itu kalian bakal ujiannya tuh di part 1. Yaitu kalau kalian mau mengkir sampai ujiannya ya, lokasi ujiannya itu ya, ya menurutku sih nggak usah terlalu dipikirin gitu. Soalnya itu cuma berlaku apa ya, cuma berlaku sehari dalam satu periode semester gitu loh. Jadi menurutku eh ya nggak apa-apa. Itu aku cuma menemukan fakta itu aja sih. Kalau ujian tergantung kelas dan urutannya. Nah, urutannya tuh pasti sesuai NIM. Jadi kalau ya kalian juga pasti sesuai NIM kan waktu dulu-dulu ya, emang kan masih semester 1 sampai semester 2 ya. Nah, kalau udah semester 3 nanti urutannya juga tetap sesuai NIM gitu. NIM yang paling kecil. Nah, pasti kalau misal kelas kalian tuh ada cutting-cutting yang ngulang tuh, cuttingnya tuh pasti bakal duduk depan. Karena apa? Ya, NIM-nya kan lebih kecil dari kalian. 21, 20, 19 gitu kan. Pasti bakal duduk di paling depan gitu. Paling dekat pengawas. Kayak gitu. Jadi sisanya bakal urut gitu. Bakal urut NIM. Oke. Sudah 20.58. Bentar lagi jam 9 nih guys. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti masih ujian sama teman kelas yang dulu. Oh enggak, gini-gini. Kalau kalian daftar, kalau kalian milih IFA, ya kalian bakal ujian sama orang-orang yang milih IFA gitu. Nah, kalau di IFA ini kan nggak semua kelas yang dulu bakal sama, maksudnya yang kelas yang dulu bakal satu kelas juga kan. Pasti ada yang campuran dari kelas A yang dulu, kelas B yang dulu, C yang dulu, D yang dulu. Nah, di kesempatan kali ini justru kalian tuh dapat kesempatan buat menemukan relasi baru. Oh, temanku tuh nggak cuma anak kelas A doang. Oh, temanku tuh ada yang kelas B, C, D. Dan ini ya faktanya ketika kalian udah semester 3 sama semester 4 udah kelewati, kalau kalian udah klop banget sama orang itu, fakta kalau dulu kita sekelas, dulu kita kelas D bareng, dulu kita kelas A bareng itu kayak semakin oh oh iya dulu kita kelas-kelas bareng ya, tapi aku akhirnya kok lebih nyaman sama anak ini yang dulu tuh dulu gitu nggak apa namanya nggak sekelas sama kita dulu. Kecuali kelas saya ya, kelas saya itu emang khusus. Tuh. Kalau ngulang malu nggak Kak? Aku belum pernah ngulang sih, jadi aku nggak tahu rasanya malu apa enggak. Tapi ngapain malu orang mau belajar? Kan justru kalian bisa berteman dengan dede-dede gemas. Enggak dong. Ngapain malu? Nah, kalian kalau satu kelas dengan kakak tingkat yang ngulang, kalian ngerasa mereka malu-maluin apa enggak? Kalau kalian mikir sampai gitu, parah sih. Kalau kalian parah banget sih. Ya, jangan mikir gitu ya. Kalau misal dari teman sekelas kalian ada cutting yang ngulang, jangan apa ya, suuzon dalam hati. Jangan negatif thinking gitulah, apalah inilah. Ya, berarti emang susah matkul itu. Justru itu jadi disclaimer buat kalian. Aku harus lebih, apa ya, konsentrasi di kelas ini. Ini ada loh cutting yang ngulang. Masa cutting sampai ngulang berarti kelasnya sulit dong. Berarti aku harus lebih fokus dong. Dan ketika udah ada cutting di situ itu udah jadi teman kelas kalian gitu loh. Jadi jangan pandang rendah gitu ya, jangan ya. Dan ada juga cutting yang ngulang itu kemungkinan bukan gara-gara apa ngulang ngulang yang apa ya? Emang ngulang karena nilainya jelek. Kan ada tuh, kalian tuh selalu kan nanti kalau misal kalian milih kelas yang semester atas, yang misal jatahnya semester 5 nih, udah kalian ambil. Terus ada cutting semester 5 juga. Ya, kalian jangan ngerasa apa namanya, loh kamu kalau Kak kok nggak ambil kelasnya waktu semester 3 gitu. Ya karena aku maunya semester 5 gitu. Jadi jangan seuzon dulu. Mungkin emang dia rencananya ngambil kelas itu
di saat yang sama kayak kalian. Gitu. Oh, kalau dilihatin emang beda gitu emang beda ya emang beda karena kan kalian udah apa ya udah mungkin udah banyak kenal sama teman seangkatan kalian ya udah kader bareng PKK bareng semua bareng gitu kan ya pasti udah kenal satu sama lain lah satu angkatan terus kok lihat ada yang beda sendiri ya nggak apa-apa justru kalian malah bisa kenal sama Kating keren kan Kak berarti kalau jadi aslep itu nggak perlu KRS kan kak aslep mungkin kawan kita Michel bisa menjawab pertanyaan ini Michel Halo, halo. Kalau kalau mungkin bisa lab dijawab nggak nih perlu KRS-an. Duh, aku kelas H lagi. Eh, eh, kayaknya ya, kayaknya nanti itu bakal lebih diprioritaskan gitu. Yang aku taunya gitu, bukannya nggak KRS-an lagi, tapi nanti itu lebih diprioritasin gitu. Karena kan Aslep itu mengajar lagi kan, dia bukan hanya belajar, tapi dia bakal ngajar lagi. Dan dia punya jadwal untuk mengajar. Jadinya nanti dia bakal lebih diprioritaskan. Nah, jadinya apa enggak itu kan kita kan nggak tahu ya. Tapi itu nanti sistemnya itu kayak bakal kayak nanti asletnya ngajuin jadwal gitu. Terus nanti habis itu dari kalapnya itu masukin ke KRS gitu. Tapi kalau hasil akhirnya masih belum tahu sih. Karena kebetulan aku kan juga kelas high, jadi kayak aku hampir nggak pernah masukin KRS sih. Mungkin dari Sani mau nambahin, apakah Sani mau nambahin? Ini sampai Sani mau nambahin ya. Nih aku mau nambahin juga dari teman-temanku yang aslep juga. Kalau dari semester 3 sampai semester 4 sih, mereka tuh nggak ngajuin jadwal, seingatku ya. Cuman di semester 5 ini mereka ngajuin, karena emang ada matkul pilihannya juga. Tapi mereka ngajuin sebelum pekan KRS gitu. Tuh. Jadi khusus untuk aslep, mereka tuh udah diperlihatkan jadwal kasaran untuk semester ganjil sama semester genap. Yang udah fix aslep ya. Dan jadwal itu nggak bisa disebarluaskan. Meskipun kalian mau minta, misal kalau teman kalian ada yang aslep terus ada dapat jadwal gitu, terus kalau kalian minta aslep itu nggak boleh ya, itu kayak udah ada kontraknya gitu nggak sih, Sal? Jadi nggak boleh membagikan jadwal itu ke halayak umum selain aslep gitu. Oke. Nah, dari jadwal itu mereka bisa nyusun sendiri jadwal yang mereka mau, dah. Terus nanti mungkin setelah itu mereka ajuin ke Kaleb ya, Mbak Tari kalau nggak salah. Iya, Mbak Tari. Enggak ya? Ya, pokoknya itu. Terus nanti itu bakal dicocokin sama jadwal ngajar mereka. Jadi itu, mereka kayak gak usah harus pusing-pusing untuk memilih jadwal. Untuk semester 3 nanti, kemungkinan besar ya gak usah input sih. Cuman karena ini ya, mungkin yang nanya ini yang daftar aslep kali ya. Kan pendaftarannya, kan ini baru pekan micro teaching ya. Jadi itu gimana, Cel? Untuk apa namanya, jadwalnya mereka? Ini kan mau input KRS dulu. Apakah mereka tetap input KRS dulu seperti teman-teman yang lain? Baru kalau misal udah fix mereka keterima jadi aslab, jadwal mereka bakal dirombak lagi mungkin? Atau gimana tuh, Cel? Eh, Mungkin kalau bisa dari dijawab tuh. Kalau dari pengalaman kemarin ya itu tetap ini sih, tetap input sendiri. Terus nanti kalau tabrakan tinggal perbaiki pas revisi, udah gitu aja sih. Jadi eh, mungkin kalau misalnya kalian daftar Haslab, saranku nanti waktu perwalian ya tanyakan lagi ke dosen wali. Tapi kalau udah perwalian, eh, ya nanti kan ada revisi itu. Jadi nanti kalian bisa bisa apa namanya? Oh iya, itu kan nanti kalian diminta jadwal kalian. Jadi nanti eh, jadwal kalian itu bakal disesuaikan sama jadwal ngajarnya gitu sih kalau asletnya. Kalau yang semester kemarin gitu sih.
Oke, makasih Cel. Jadi itu penjelasan dari Aslab itu, Aslab kita sendiri. Mungkin udah terjawab ya yang tadi tanya Aslab itu perlu KRS apa enggak. Yang pastinya kalau kalian yang dengar ini itu adalah orang-orang yang daftar jadi Aslab, eh, tenang aja, info terbaru itu pasti bakal dikasih tahu ya Cel ya. Jadi Iya kalian nggak pasti, bakal bingung sendiri. iya pasti Ya, dikasih betul, tahu. betul. Jadi stay tune aja sih, itu aja sih. Stay tune guys. Oke, sudah jam 9. Mungkin kita cukupkan aja ya record malam hari ini. Untuk sesi berikutnya, ya nanti kita buka lagi. Udah ya, mungkin itu dulu. Aku akhiri sampai sini. Bentar, bentar. Bentar, slide terakhirnya harus dilihatin dulu dong. Jangan nakal. Siapa sih? Tuh. Oke. Nah, ya, makasih ya yang udah mendengarkan ceramahku 2 jam ini. Sumpah, tadi tuh yang masuk tuh sampai 70, sekarang udah 45 aja. Udah di kemana? Oke, itu dulu. Semoga kalian diberikan jadwal yang terbaik, dia dimudahkan buat apa KSA-nya. Mungkin aku tutup dulu. Kita akhiri sampai di sini. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.